Al-Iman TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, azanallahu subhanahu wa ta'ala, yang kita selalu berharap akan curahan rahmat, fadilah, dan ampunannya. Hanya dengan itulah manusia yang semula tidak cukup, akhirnya Allah akan memberikan kecukupan. Yang itu semua kita dapatkan dengan ilmu syar'i, jihad yang paling besar, yang akan menjadi landasan jihad-jihad berikutnya. Karena segala sesuatu berangkat dengan ilmu. Maka apabila kita kuasai itu semuanya, akan menjadi makhluk yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan bisa membuahkan akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar, sehingga dengan begitu akan terbuka curahan rahmat, fadilah, dan ampunannya. Wa bi fadillah falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Maka dengan fadilah Allah silakan mereka bergembira, karena itu semua lebih baik daripada yang mereka kerjakan. Ayolah ikhwah, azanallahu subhanahu wa ta'ala. Apabila kita mengkaji tentang fadilah-fadilah, maka Islam memberikan kepada kita fadilah yang bergudang-gudang. Dari sekian banyak fadilah yang Allah tawarkan kepada kita semuanya, melewati pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya adalah fadilah dari surah Al-Ikhlas, yang kita amat sangat yakin siapapun mesti hafal. Bahkan kalau perlu anak-anak kecil pun juga hafal. Dari surah Al-Ikhlas diawali dengan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fadilah tentang surah itu dikatakan sepertiga dari Al-Quran. Lalu apa makna sepertiga dari Al-Quran, dari surah Al-Ikhlas? Apakah itu maknanya Al-Ikhlas dibaca 3 kali cukup, dikatakan khatam, setelah itu tidak membaca yang lain lagi? Tentunya yang dimaksud bukan itu. Tetapi yang dimaksud ialah bahwasanya kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu dibagi menjadi 3. Yang satu berisikan tentang akidah, yang satu berisikan tentang ibadah, yang manusia terikat dengan syariat, kemudian yang ketiga bercerita tentang sirah, tentang sejarah. Ini perkara penting untuk dimiliki oleh kaum muslimin, karena barang siapa yang buta kepada sejarah, ini merupakan gerbang kehancuran
siapapun orangnya. Demikian juga siapa yang menguasai sejarah. Siapa yang menguasai sejarah berarti gerbang kesuksesan. Ulama itu oleh orang-orang kafir. Dan seterusnya. Ini masalah penting. Sebab apabila kita menengok dari kehidupan manusia, dari masa ke masa, itu ketika umat mengalami jaya, maka kehancuran mereka itu adalah ketika mereka buta kepada sejarah. Lihat saja apa yang berada pada kisah Nabi Nuh alaihissalam, di mana Nabi Nuh itu hidupnya adalah sesudah generasi ke-10 dari anak turun Nabi Adam alaihissalam. Sejak zaman Nabi Adam sampai 10 generasinya mereka bertahan di atas tauhid. Bertahan di atas tauhid. Itu merupakan sebuah kesuksesan. Lalu pada generasi yang ke-10 itu, di sana masih ada 5 ulama besar. Ada Yaghus, Ya'uq, Suwa, Wad, dan Nasr. Sebagaimana Allah kisahkan di dalam surah Nuh. Tetapi kondisi tauhid seperti itu akan berubah menjadi syirik. Nama-nama ulama besar ternyata berubah menjadi nama patung. Kenapa itu semua terjadi? Jawabnya, buta kepada sejarah. Kisah ringkasnya, ketika 5 ulama itu getol membimbing kepada masyarakat, entah itu ilmu, entah itu contoh beramal, entah itu akhlaknya. Tapi bagaimanapun juga, mereka manusia yang juga terbatas umurnya, karena dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang punya nyawa itu pasti mati. Ternyata mereka pun juga meninggal. Berarti meninggalnya ulama, ya sudah habis-habisan. Sementara masyarakat, mereka tidak siap dengan transfer ilmu. Tidak siap dengan transfer ilmu. Sehingga ulama-ulama yang ketika masih membimbing kepada mereka, itu dengan getol membimbing dengan keilmuan, itu masyarakat kurang peduli akan pentingnya ilmu. Padahal mestinya mereka harus setidaknya semisal keilmuannya, syukur-syukur malah lebih baik. Lalu bagaimana ketika mereka malah jelorot habis, menurun drastis? Maka ketika ulama-ulama itu meninggal, otomatis ilmu pun juga hilang. Akhirnya ketika mereka kehilangan panutan, akhirnya mereka membuat sebuah kenangan. Ulama-ulama tadi dikenang dalam bentuk patung, yang waktu itu memang patung belum dilarang, tapi sebatas sebagai kenangan saja. Diberikan nama dengan nama-nama mereka, ditempatkan di tempat beribadah mereka. Akhirnya kondisi seperti itu mereka merasa tersugesti, tersemangati, nyali mentalnya, seolah dengan mengingat kepada ulamanya yang dipatungkan, seolah mereka hidup bersama. Yang karisma pengaruhnya terasa di benak masyarakat, sehingga akan memberikan motivasi mereka kekhusukan, karena memang ada di antara hamba-hamba Allah itu sebagai pembuka kebaikan. Dan tentu dengan ulama-ulama yang ada, ahli ilmu yang ada, akan menjadi pembuka kebaikan buat masyarakatnya. Tapi ketika meninggal, ya begitu. Mereka supaya tidak kehilangan bekas, mereka mematungkannya. Itu tujuan mereka membuat patung pada waktu itu. Kemudian generasi berganti, turun anak, turun cucu, turun buyut, entah apa berikutnya. Ternyata mereka tidak tahu sejarah kenapa di tempat ibadah mereka itu kok ada patungnya. Paling-paling apabila ada yang memberikan jawaban, ya sebagaimana yang Allah kisahkan, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun. Kami jumpai leluhur kami memiliki sebuah tradisi
Dan kami hanya mengikuti. Mungkin bahasa Jawa lembuh mbah buyut ngono kene bocah cilik ndak ngerti melu-melu. Ini merupakan tanda buta sejarah, gerbang kehancuran. Maka pada kondisi kayak begitu, setan laknatullah alaih, memang mereka itu sangat sabar mencari kesempatan semisal ini untuk membuat penyesatan dengan pengelabuan sejarah. Akhirnya mereka pun juga dijajaki. Ngapain? Tempat ibadahmu kok full patung? Nah, ketika mereka memberikan jawaban, saya tidak tahu, nenek moyang kami memiliki sebuah tradisi, kami ikut-ikutan, inilah yang dianggap kesempatan terbaik oleh setan. Akhirnya mereka bergaya sebagai juru nasihat. Sebagaimana mereka pernah menyesatkan kepada Nabi Adam, inni lakuma laminan nasihin. Saya buat Anda berdua sebagai juru nasihat. Nah, namanya orang bodoh, ketika disesatkan, ya mau-mau saja. Kemudian apa di antara bentuk penyesatan dari setan? Maka memberikan ungkapan sholat itu sebagai bimbingan dengan menjelaskan keutamaan ahli ilmu, ahli ibadah, wali-wali Allah yang la khaufun alaihim walahum yahzanun, nggak takut, nggak susah, karena mereka tahu wajib bisa mengerjakannya dan menjaga dengan sunnah, dengan istiqomah. Sehingga ketika orang itu sudah menjadi wali-wali Allah, doanya dikabulkan. Ketika minta dilindungi juga akan dilindungi. Lek perlu lambi rong mingkem wis kabul dungane, mungkin begitu istilahnya. Dan seterusnya. Nah, akhirnya mereka ketika setelah menyanjung kelebihan wali, ahli ilmu, orang yang bertakwa, di situ akhirnya mereka membuat kesesatan yang mereka gak paham. Lah kamu itu loh, sudah ndak punya ilmu, nggak banyak ibadahnya. Bila kamu itu berdoa, yopo ditompo. Karena kesesatanmu, kebodohanmu, kesyirikanmu, dosa-dosamu. Kamu kan tahu, innallaha la yuharimu rizqa bidzambin yusibuh. Allah itu mengharamkan rezeki gara-gara dosa. Tapi bila kondisimu terus seperti itu, dongo gak ketompo, nggak dongo ya nggak cukup, terus gimana? Dongo nggak ketompo, nggak dongo juga nggak cukup, terus gimana? Akhirnya mereka dibikin pusing, gimana ya caranya? Nah, ketika sudah tampak lebih bodoh seperti itu, maka akhirnya setan pun juga menyesatkan. Apa kira-kira bisikan kesesatannya? Orang itu apabila memang soleh, ahli ilmu, takwa, ahli ibadah, yang itu doanya mustajab, maka itu bisa menampung hajatnya orang yang masih hidup. Karena mereka itu merupakan syafaat. Mereka itu masih hidup atau sudah mati, bisa, silahkan kamu datangi kuburannya. Sebagaimana dulu ketika masih hidup kamu minta doakan saya. Sekarang sudah mati, datang kuburannya, mereka itu mendengar. Apa yang jadi hajatmu, silahkan kamu titip. Kamu kan muda, tinggal titip, pesen, gak usah repot-repot, doamu sudah dikabulkan lah, itu kan enak kan. Inilah ketika orang itu buta sejarah, akhirnya terjadi peralihan yang semula mentauhidkan Allah, kemudian berubah menyembah kepada berhala. Gimana hakikat menyembah kepada berhala? Jawabnya, ketika mereka butuh kepada Allah, merasa tidak punya modal untuk meminta, akhirnya mereka menggantungkan dengan cara titip-titip kepada orang yang dianggap dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketika sudah meninggal, mereka datangi kuburannya untuk titip. Makanya apabila kita melihat kepada ungkapan orang yang ziarah kubur, kubur yang keramat, kuburnya para wali, apa? Ketika mereka mengungkapkan hajatnya kepada mereka, ternyata menjadikan orang mati sebagai penyampai doanya kepada Allah. Mereka mengatakan, lumantar panjenengan sing sampun sumare, kerso panjenengan nyampein hajat kula datang ngarsane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hakikat menyembah kepada patung, kepada berhala, yaitu minta tolong kepada yang tidak bisa mendengar. Itulah hakikatnya, yang itu marah ada di mana-mana, dan seterusnya. Yang mereka sebagaimana Allah menjelaskan hakikatnya dengan
haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah penyafaat kami di sisi Allah yang menghaturkan hajat kami kepada Allah. Bila mereka yang menyampaikan, kami tinggal nunggu pengabulannya akhirnya beres dan seterusnya. Ayo ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, buta sejarah tauhid bisa menjadi syirik. Buta sejarah juga dimanfaatkan oleh kelompok komunis yang bahaya di negeri ini. Yang peristiwa terkenal 65 mereka mengadakan pengkhianatan, ternyata berjalan belum sampai 60 tahun. Masyarakat dibikin buta kepada sejarah, ternyata mereka bermain sejarah. Mereka jelas sebagai pengkhianat bangsa, pengkhianat kaum muslimin, membantai. Sampai ada istilah kunci kesuksesan perjuangan Islam itu dengan pondok pesantren, dengan santri, dengan masjid. Apa program mereka? Program mereka untuk mengadakan pembantaian dengan pondok bobrok, santri mati, langgar bubar. Itu kunci kekuatan umat. Ada ungkapan seperti itu. Nah, ternyata ketika mereka mengadakan pembantaian seperti itu, kemudian masyarakat dibutakan sejarah, belum sampai berjalan 60 tahun mereka sudah menuntut supaya bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia, kaum muslimin minta maaf kepada anak turun mereka yang dulu lahirnya pernah dibantai. Ini apabila orang itu buta sejarah, nanti juga akan menjadi korban seperti itu. Demikian juga tentang apa yang berkembang di masyarakat. Masyarakat rame-rame mengadakan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang berkembang di masyarakat, katanya Nabi kita lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal, yang sampai syair di masyarakat pun juga mereka kembangkan pada waktu-waktu yang sangat diperhatikan. Selesai adzan, sebelum qomat. Apa kata mereka dari syair yang ada? Kurang lebih itu maknanya adalah Gusti Kanjeng Nabi lahir ana ing Mekah tanggal 12 Mulud tahun gajah. Ini bahasa yang dikembangkan dalam syair mereka yang dinyanyikan. Memang apakah betul Nabi kita itu memang kondisinya, itu hari kematiannya? Ternyata apabila kita mencoba untuk rodok mau melek kepada sejarah, ini merupakan kebohongan besar. Tapi ketika umat buta sejarah, sampai nabinya saja tidak tahu seluk-beluknya, ini akan jadi korban-korban mereka. Dan seterusnya. Pada hakikat itu semua itu adalah permainan Syiah, produk dari Yahudi. Bersama orang muslim memiliki permusuhan yang paling keras, yang berusaha untuk menghancurkan, yang mereka akan menjadi pengawal dari pasukan Dajjal. Musuh yang paling bahaya, fitnah paling berat di permukaan bumi, yaitu fitnah Dajjal. Supaya mereka itu sukses, ya tadi bermain sejarah. Masyarakat dibutakan sejarah, mereka akhirnya ngotak-ngatik kepada sejarah yang ada. Padahal bila kita mau melek kepada sejarah, ternyata Nabi kita itu adalah di antara pakarnya menyebutkan itu adalah lahir tanggal 9 bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa kok pindah menjadi tanggal 12? Sebenarnya itu adalah permainan Syiah saja. Yang mereka ingin melengkapi pesta pora kematian Abu Bakar, pesta pora kematian Umar, sampai pembunuh Umar, Abu Lu'lu'ah, malah dielu-elukan. Padahal mereka itu adalah pembunuh orang terbaik kedua sesudah sahabat radhiyallahu anhum dan seterusnya. Mereka ingin melengkapi kegembiraan seperti itu dengan pesta pora kematian Nabi kita. Nabi Muhammad SAW itu mati, mereka pesta pora, alhamdulillah Rasulullah mati. Tetapi supaya itu semua tidak ketahuan, mereka mengubahnya. Katanya itu merupakan hari kelahiran, sing rodok pantas mengadakan pesta. Memang Islam pun juga memaklumi adanya pesta kelahiran. Apa itu? Bayi lahir pada hari yang ke-7 diadakan akikah, penyembelihan. Itu kan termasuk pesta. Andaikan ada pesta kelahiran kan rodok pantas. Cuma secara masuk itu adalah dengan kekah.
Nah, supaya mereka sukses, maka mereka juga menggunakan cara seperti ini. Sebab kalau mereka itu mengadakan pesta pada hari kematian Nabi itu sangat mencolok. Maka supaya tidak mencolok, mereka mengubahnya dengan apa? Kelahirannya sehingga tidak terasa dan banyak orang yang suka. Itu semua ternyata akan menjadi sebab kehancuran umat gara-gara mereka itu buta kepada sejarah. Ternyata resikonya bukan sebatas itu, sampai tauhid akan berubah, ibadah juga akan berubah, yang nanti puncaknya akan menjadikan ahli kitab Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dipesani supaya kita itu melek sejarah dengan cara i'tisam, berpegang kepada kitab dan sunnah yang telah memesankan dengan wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu, supaya kamu berpegang teguh kepada tali dan sampai berpecah belah. Gimana cara berpegang teguhnya? Ya ilmu syar'i, Al-Quran, As-Sunnah, sebagaimana pemahaman praktek para sahabat. Ini kita giatkan, kita dakwahkan, kita dominasikan keadaan dengan gebrakan ilmu jihad yang paling besar ini. Sehingga nanti kita bisa berakidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar, sejarah yang benar. Bapak, apabila ini enggak kita kerjakan, resikonya apa? La tattabi'unna sunana man kana qablakum sibran bi sibrin dhira'an bi dhira'in hatta idza dakhlu jukhradabin la tabi'tumu. Kamu pasti akan mengikuti jejak orang sebelum kamu, setapak demi setapak, sehasta demi sehasta, sampai-sampai ketika mereka masuk lubang biawak, kamu pun juga akan mengikuti mereka. Dan kita tahu hakikat ibadah itu adalah dengan cara mentaati. Apa jadinya bila Muslim mentaati kepada Yahudi, kepada Nasoro, kepada Majusi, dan seterusnya? Apalagi mendekati tahun baru. Berapa banyak orang jadi korban gara-gara kebodohan yang notabene mereka mengatakan Islam. Akhirnya mereka dipalingkan untuk memiliki agama yang kacau. Ikut-ikutan memukul lonceng, ikut-ikutan mau meniup trompet, menyalakan bunga api. Itu kan syiar simbol agama lain. Kenapa Muslim harus mensyiarkan, mengagungkan simbol-simbol agama lain? Mestinya kan syiar Allah, bukan syiar yang lain. Allah menyebutkan wa may yu'adzim sya'ira fa innaha min taqwal qulub. Tanda takwanya seseorang itu adalah dengan mengagungkan syiar Allah. Berarti kalau mukhalafah kesebalikannya, orang itu dikatakan tidak takwa itu apabila dia mengagungkan syiarnya orang kafir dan seterusnya. Maka untuk itu melek sejarah itu merupakan gerbang kesuksesan. Semoga dengan wasiat ringkas seperti ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kepada kita menjadi generasi yang berilmu, yang kenal sejarah, sehingga kita bisa istiqomah di dalam Islam, sehingga kita sewaktu-waktu disowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dalam keadaan diridhoi, istiqomah, sehingga kita berhak untuk mendapatkan ampunannya dan dijadikan sebagai pewaris surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian supaya Allah berkenan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Kita cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal musawwab walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.